Anda yang beraktivitas di kota-kota besar Indonesia pasti tidak asing dengan pelayanan dari Gojek. Hampir bisa dipastikan Anda pernah menggunakan layanan Gojek. Namun tidak banyak yang tahu bahwa pada awal pendiriannya, Gojek menjalankan bisnis model layanan call center. Call center Gojek menghubungkan antara customer dengan ojek pangkalan dan kurir sepeda motor. Di awal pendiriannya, di 3 tahun pertama Gojek, para foundernya membiayai semua operasional perusahaan secara mandiri, tanpa adanya pendanaan dari pihak luar. Awal 2011, dengan bermodal kantor kecil 5 kali 7 meter di Kemang, Jakarta Selatan, disupport oleh 20 driver ojek dan tim call center, mereka mulai menawarkan servisnya ke customer. Segmen yang ditarget adalah pekerja kantoran yang hendak bepergian namun terkendala macet ibu kota. Barulah di tahun 2015, Gojek melakukan upgrade bisnis modelnya dengan mengadopsi teknologi mobile app. Layanan utama mereka termasuk GoRide, GoSend, GoFood, dan GoMart. Hingga kini, Gojek menjadi startup dekakorn asli Indonesia yang mempunyai valuasi bisnis lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Bersama saya Catur PW, mari kita bahas bagaimana perubahan bisnis model Gojek menggunakan alat bantu strategi manajemen bisnis model Canvas. Naik ojek pasti ditembak harga 50.000, 40.000. Begitu muka saya kayak orang luar jadinya. Pertama ditembaknya 50-60 ribu aja ya. Saya langsung mulai kesel. Saya bingung kenapa ini bisa nggak efisien seperti ini. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol. Punya ojek langganan kan, saya 3-4 saya ajak ngopi. Saya ajak ngopi di pinggir jalan, habis itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu, mikroekonomi seorang ojek itu seperti apa. Baru dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Dan lama-lama saya juga develop trust kepada beberapa ojek langganan saya yang sering saya tes, saya kasih uang buat beli makanan, oh dapet. Saya mulai kalau trust lagi, saya titip barang, diantar. Ini aman-aman juga ya. Jadi saya mulai ngetes semuanya. Terus persepsi ojek sebagai suatu bagian dari komunitas yang kumuh dan tidak terpercaya itu mulai hilang di benak saya. Wah, ini ada satu discovery gitu. Barulah saya mulai meluncur bikin call center. Mari kita analisa tentang bisnis model Canvas Gojek pada tahun 2010 hingga 2015. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 building block. Di sini kita mencoba untuk menganalisa, memberikan suatu hipotesa. Jadi yang perlu kita catat di sini, yang kita tulis di sini adalah berupa hipotesa-hipotesa yang mungkin dilakukan oleh Gojek. Tentunya hipotesa-hipotesa ini perlu diuji lebih lanjut untuk mendapatkan konfirmasi bahwa itulah strategi bisnis model yang dilakukan oleh Gojek. Kita mulai dari value proposition Canvas, di mana Gojek melakukan hipotesa terhadap kebutuhan dari customer. Pertama, customer butuh ojek atau kurir dengan segera. Untuk gain yang diinginkan, customer ingin adanya jaminan kenyamanan. Jika naik ojek, pengennya tentu nyaman dong. Dan jaminan keamanan. Bahwa tukang ojeknya nggak bakalan macem-macem, tukang ojeknya terpercaya. Dan customer sangat trauma dengan pain. Takut dengan ojek yang kurang ramah. Takut dengan kurir yang kurang terpercaya kalau dia mau mengirim sesuatu. Karena itulah Gojek memberikan suatu value proposition. Ojek dan kurir profesional. Di mana dia memberikan quality control pelayanan ojek dan kurir secara profesional dan terpercaya. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. Karena ada proses quality control tadi. Kita masuk ke bisnis model Canvas.
Dimana tadi kita hipotesanya adalah customer yang butuh ojek atau delivery service. Di mana value dari Gojek adalah ojek dan courier service profesional. Gojek memiliki channel website dan sosial media, serta channel call center untuk menghubungi customer. Customer menggunakan jasa Gojek dan memiliki hubungan transaksional, di mana kebutuhan customer untuk ojek dan delivery service akan nanti secara langsung transaksional diberikan ongkosnya langsung ke ojek bersangkutan atau kurir bersangkutan. Dan customer relationship-nya dari Gojek juga menawarkan promo untuk customer, di mana customer nanti mungkin mendapatkan diskon-diskon jika menggunakan services dari Gojek. Customer yang menggunakan service dari Gojek, dia akan memberikan revenue stream bagi Gojek berupa service fee. Key activity dari Gojek untuk mendapatkan driver rekrutmen. Dalam hal ini, aktivitas Gojek akan berimbas kepada bertambahnya key partner utama di sini, yakni adalah ojek driver. Key resources yang mereka miliki, mereka membutuhkan website dan call center secara terintegrasi sehingga dapat mensuplai value proposition dari Gojek. Tentunya hal ini akan mengeluarkan cost. Cost pertama dari ojek driver akan keluar ojek driver cost. Sedangkan dari call center dan website akan mengeluarkan online server dan call center operating cost. Dari bisnis model Canvas, hipotesa-hipotesa yang telah kita tulis hendaknya kita bisa konfirmasikan menjadi kenyataan.